Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang bab 1, yaitu konsep sistem, yang beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, itu Geni Agustin. Yang kedua ada Cindy Pertiwi. Yang ketiga ada Gazi Rahayu. Yang keempat ada Selvia Windari. Dan yang kelima ada Pratiwi. Baiklah, langsung kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi sistem, subsistem, dan supersistem. Yang dimaksud dengan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian dari subsistem adalah sistem di dalam suatu subsistem, di mana sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Sedangkan supersistem yaitu bagian dari sistem yang paling besar. Yang pokok pembahasan kedua itu tentang elemen-elemen sistem. Elemen-elemen sistem ini dijelaskan di dalam bagan, dan penjelasannya yaitu tujuan merupakan setiap sistem memiliki tujuan, entah hanya satu atau lebih. Tujuan inilah yang memotivasi dan mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Yang kedua itu ada masukan. Masukan atau input sistem merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan bisa berupa hal yang berwujud atau yang tampak secara fisik maupun yang tidak tampak secara fisik. Yang ketiga itu proses. Setelah kita masukkan, maka data itu akan diproses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Misalnya berupa informasi dan produk. Yang keempat itu hasilnya keluaran. Keluaran itu disebut juga output, adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi berupa informasi atau laporan dan lain-lainnya. Yang kelima ada batas. Yang disebut batas atau boundary system adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem. Yang keenam ada mekanisme pengendalian dan umpan balik atau feedback. Mekanisme pengendalian atau kontrol mekanisme diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan di sini merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem, dalam artian bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis sistem. Yang pertama, sistem abstrak. Sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya teologi. Yang kedua, sistem fisik. Sistem yang secara fisik bisa dilihat, contohnya komputer dan sistem transportasi. Yang ketiga, sistem deterministik adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya program komputer. Yang keempat, sistem probabilistik adalah sistem yang tidak bisa diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya, arisan atau stok barang. Yang kelima, sistem tertutup, yaitu sistem mandiri, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan, atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, reaksi kimia dalam tabung tertutup. Keenam, sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, sistem keorganisasian dan sistem penawaran. Yang ketujuh, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi karena alam. Contohnya, sistem tata surya. Yang kedelapan, sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, sistem komputer dan sistem mobil. Selanjutnya, ciri-ciri sistem. Terdapat berbagai tipe sistem berdasarkan kategori. Yang pertama, atas dasar komponen.
A. Sistem fisik dengan komponen materi dan energi. B. Sistem non-fisik atau konsep berisi ide-ide. 2. Atas dasar keterbukaan. A. Sistem terbuka, di mana pihak luar dapat mempengaruhinya. B. Sistem tertutup. Selanjutnya yaitu komponen sistem. Sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Salah satu definisi menyatakan bahwa pendekatan sistem merupakan sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Beberapa nilai melihat pendekatan sistem sebagai penyederhanaan jalan pikiran. Pada dasarnya, pendekatan sistem merupakan kerangka kerja umum dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada 4 pemikiran utama. Yang pertama, pendekatan sistem mengharuskan kita menentukan sistem tersebut dalam bentuk karakteristik. Yang kedua, pendekatan sistem mengharuskan kita mempertimbangkan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan sistem berasumsi bahwa selalu ada beberapa alternatif. Yang keempat, pendekatan sistem memerlukan penerapan metode ilmiah yang bertahap tahapannya kalau diringkas sebagai berikut. Yang pertama, lakukan observasi terhadap situasi yang permasalahan yang ada. Yang kedua, tentukan permasalahan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, rumuskan rencana penelitian atau termasuk hipotesa. Yang keempat, rumuskan hipotesa baru dan kesimpulan. Dan yang terakhir, dokumentasi hasil penelitian.